kita bisa gunakan rumus yang di sebelah kiri atau kita bisa gunakan rumus yang di sebelah kanan untuk mendapatkan nilai varian sampel ini ya. Nah, ini contohnya, tinggal kita substitusikan saja nilai-nilai ini gitu ya ke dalam rumus yang di ruas sebelah kanan tadi, dan diperoleh dari data yang kita miliki, standar deviasi untuk sampel kita itu nilainya sebesar 1,38 ya. Nah, ukuran penyebaran data yang ketiga tadi kan sudah varian dan simpangan baku sampel ya. Standar deviasi sampel. Yang ketiga adalah rentang. Rentang ini merupakan selisih dari nilai data yang terbesar dengan nilai data yang terkecil gitu ya. Jadi selisih antara observasi terbesar dengan observasi yang terkecil. Untuk contoh yang kita miliki, kalau kita memiliki 6 buah data, 6 buah pengamatan dari sampel kita dengan nilai-nilai seperti ini, maka rentang dari data yang kita miliki itu sebesar 4 gitu ya. Dan ukuran penyebaran data yang keempat yaitu adalah rentang antar kuartil ya. Rentang antar kuartil ini berarti terkait tentunya namanya juga rentang antar kuartil ya, berarti ada kaitannya dengan kuartil-kuartil dari sebuah data gitu ya. Rentang antar kuartil ini dinotasikan dengan R ya kalau tidak salah itu. Ini selisih antara nilai kuartil ketiga dengan kuartil yang pertama gitu ya. Jadi R itu sama dengan Q3 dikurangi Q1 ya. Dan dalam contoh kita gitu ya, nilainya itu 3,5. Oke, sampai sini dulu untuk materi inisiasi. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan oleh teman-teman terkait materi ukuran penyebaran ini. Ya, silahkan, Mbak. Ya, kita diskusinya di sini saja ya, di kegiatan tutorial saja, bukan sebagai tugas yang harus dikumpulkan setiap waktunya gitu. Kalau tugas yang nanti dikumpulkan itu kan setelah pertemuan ketiga, pertemuan kelima, dan pertemuan ketujuh ya gitu. Jadi tugas yang nanti perlu teman-teman kumpulkan itu hanya di 3 pertemuan saja. Sementara tugas-tugas di setiap sesinya ya itu hanya dijadikan bahan belajar untuk teman-teman gitu, atau kita bisa gunakan tugas-tugas itu untuk berdiskusi di dalam kegiatan tutorial ini gitu ya. Jadi dijadikan bahan untuk diskusi di dalam kegiatan tutorial ini gitu. Di setiap sesinya ya. Kalau yang dikumpulkan sekali lagi hanya setelah pertemuan ketiga, kelima, dan ketujuh, itu yang dinilai oleh tutor ya. Kak. Nanti opsional saja, kalau ya idealnya sih setiap mungkin selang beberapa hari setelah pengumpulan dari tugas yang diupload oleh teman-teman mahasiswa gitu ya, idealnya saya akan langsung koreksi gitu ya. Tetapi sekali lagi ini lihat kondisional saja. Bila saya memungkinkan untuk langsung menilainya ya bisa langsung diberikan gitu. Tetapi kalau misalnya karena saya juga ada aktivitas-aktivitas yang lain, misalkan belum memiliki waktu untuk langsung menilainya, berarti di akhir pasti harus dinilai gitu. Dan tentu semua tugas yang dikumpulkan teman-teman itu akan dinilai ya.
Adapun tadi tugas yang di setiap sesi itu sebagai penilaian di setiap sesi saja gitu. Misalkan partisipasi teman-teman di dalam kegiatan tutorial ini gitu ya, keaktifannya gitu ya, dan lain sebagainya. Penilaiannya ke arah situ gitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Jelas Bu, baik Bu. Ada lagi silakan. Ya, ya, oke. Pertanyaan yang bagus ya. Untuk itu kita opsional saja bisa membahas soal-soal yang ada di BMP ya, tapi saya kemarin belum berhasil membuka BMP-nya, jadi apa namanya, saya juga belum bisa melihat gitu soal-soal yang di dalam BMP itu. Tutor-tutor yang lain juga mengalami kendala yang sama, belum bisa mengakses BMP yang diberikan oleh UT gitu ya. Untuk kendala tersebut ya sementara kita gunakan untuk membahas diskusi yang ada di dalam si layar saja gitu ya. Karena kalau misalkan membahas apa yang ada di dalam latihan-latihan modul 1 di BMP, sayanya kan nggak bisa mengaksesnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, ini kan untuk belajar bareng ya, teman-teman bisa apa namanya menyampaikan jawaban dari soal-soal tersebut. Saya nyimak gitu ketika memang ada hal yang perlu ditambahkan, ada yang perlu diluruskan gitu ya. Saya nanti akan berikan gitu ya. Tapi untuk sementara ini saya lebih prefer untuk yang membahas diskusi yang ada di dalam si layar pertemuan pertama ini saja dulu gitu. Dan kalaupun masih ada waktu boleh membahas soal-soal yang ada di dalam modul 1 BMP mata kuliah ini. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak nanti kita bahas apa namanya yang ada di diskusi Bu, saya mau nanya si Bu, layar sesi 1 nih. Ya, terkait apa ya perhitungannya nih Bu yang kuartil. ya, Kan yang N kuartil 2 atau 1 nih kan hasilnya ya. tuh 4,5 tapi dibulatkannya kenapa 4 ya Bu? Maksudnya mundur gitu. Nggak dibulatkan ke depan. Yang ini Tamas. Nah, itu dia. Yang ini. Yang metode apa, Mas? Sebentar Bu. Masih. Iya kayaknya 11 2. Kayaknya ya ini deh. 16 4,5. 9 4,5. Bukan nih Bu kayaknya Bu. Sebentar ya. Bukan. Sebentar. Berarti halaman sebelumnya ya. Ya, pokoknya tadi 4,5 tapi datanya masuknya 4. Pembulatannya itu. Bukan. Yang metode belah 2 ya Bu ya. Metode belah 2. Hmm. Oke, coba kita buka bareng-bareng ya. Yang ini? Ya, ini kan NQ2 sama dengan 6,5 maka N-nya 6. Pecahan 0,5-nya dihilangkan ini. Entah Ini apa bahasnya dibulatkan atau menjelaskan di tentang apa? Menjelaskan tentang posisi kuartil yang terpangkas ya. Jadi hanya mengambil nilai bilangan bulatnya saja karena kan dipangkas gitu ya, Mas ya. Bukan dibulatkan ke atas gitu. Dipangkas berarti mengabaikan nilai angka di belakang komanya gitu. Yang ini kan maksudnya? iya. Iya. Ini Kalau dia dari definisinya, Mas.
dari definisinya. Berarti kalau misalnya dia bentuknya pecahan pun juga sama ya, dia. Ya, misalkan apa namanya? Misalkan 7,2 gitu ya. 7,2 berarti kan 3,5 ya. Ya berarti nanti untuk posisi kuartil ke I yang terpangkasnya ya berarti 3 gitu ya. Posisinya ya. Bukan nilai kuartilnya itu sendiri ya Mas ya. Posisinya atau letak dari kuartil ke I atau kuartil yang dimaksudkan gitu ya. Adanya itu di situ gitu. Sebentar. Hmm. Iya, Oh iya. Contoh soal iya. ya. Sebentar di mana ya? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, berarti saya tambahkan aja lah gitu ya dari data ini, katakanlah saya tambahkan 2 amatan lagi atau 3 ya, 2 amatan lagi gitu ya, dengan data yang sama, hanya ditambahkan 2 amatan dengan nilai katakanlah 7 dan 9 tambahan datanya gitu ya. Karena ini Ya, filenya apa namanya, file PDF saya nggak bisa ini nih. oke, boleh. Ditambahkan data dengan nilai 7 dan 8. Coba teman-teman hitung gitu ya, kuartil 1, 2, dan 3 dengan menggunakan metode belah 2 gitu. Dan menggunakan ya metode belah 2 dulu saja ya, satu-satu ya. Jadi data kita Dua, tiga, ditambahkan dengan nilai 7 dan 9 ya. Silakan teman-teman hitung nilai dari kuartil 1, 2, dan 3 dengan menggunakan metode belah 2. satu, tiga, empat, sembilan, 10, berarti 10% bagi 11, Sebentar, saya izin dulu sebentar ya. 5 bagi 1.
Ada yang udah dapat jawabannya? Lima. Oh, Ada yang satu, sudah dua. dapat? Silahkan. Sebentar dulu ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oh gitu, sebentar ya. Sebentar dulu. Satu, 3, 4, 5. 3, 5, 3. Nanti 6 dan 7. 6 tambah 7 dibagi 2. Ya, 0,5 berarti ini. Satunya. Ada yang sudah dapat? Ya dulu Bu, baru Q2-nya nih Bu. Q1 adalah nilai X yang setidaknya bentuk hingga seperempat jumlah dari berada di bawah sedangkan. Maksudnya gimana sih? 4 dan 5. Kekuatan kedua, oh, 5,5. Itu mau bertanya. Itu soalnya yang 534 itu ya, Bu, ya? Bener ya? 9 bagi 2. Iya, 5, 3, 4, 8, 5, 10, 6, 8, ditambah 2 amatan lagi kan dengan nilai 7 dan 9 ya? Oh, ya. 7 tambah 9 ya? Iya, 7 dan 9. Masing-masing 1 kali ya? 3, 4, 5, 5. Ibu, saya nanti 5 bukan, Bu? Ya, Untuk jawaban Q1-nya 5 bukan? nilai Dengan Q1-nya. Q2-nya 6,5. Jadi ini tambahan 5, 3, 4, 8, 5, 10, 6, 8, 7, 9 ya, Bu? Iya. Iya, Q1 ada yang sudah dapat 5. Apakah teman-teman yang lain dapat nilai yang sama? Saya beda. Saya beda Bu. Nilai Q1 ya, Q1 ya. Q1 saya 4,5 Bu. Oh, 4,5. Q1 saya 4,5, Bu. Iya, sama. Q1 saya 5, Bu. Wah, berarti nilainya beragam nih. Ada yang 4,5, ada yang 5, ada yang 5,5. Oke, kita coba explore satu-satu ya. Kan seru jadi kalau nilainya berbeda-beda ya. Nanti kita bahas, diskusi yang benernya yang mana. Nggak mungkin kan tiga-tiganya bener gitu ya. Karena kan hanya menggunakan satu metode ya. Kalau dengan 2 metode kan memang dimungkinkan dapat nilai yang berbeda. Tapi kalau hanya menggunakan satu metode dengan dapat nilai yang beragam, tentunya jawaban yang benernya hanya satu kemungkinan kan. Itu pun kalau ada di antara teman-teman yang benar gitu. Sisanya berarti kan salah gitu ya. Oke. Untuk teman-teman yang dapat jawaban dengan nilai 4,5, silahkan untuk menyampaikan bagaimana proses perhitungannya sehingga diperoleh nilai kuartil pertama itu sama dengan 4,5. Oke, saya Bu. Ya, silahkan Mas Topas ya? Topan. Topan, oke. Pertama kan data yang kita punya adalah 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 ya Bu ya. Berarti ada 10 data, 10 sampel atau 10 N. Nah, untuk posisi kuartilnya di NQ2-nya itu 11 ya tadi ya. Terus saya langsung jawabannya lagi Bu. NQ2-nya 6,5. 6,5 dapat dari mana, Mas? Sebentar ya Bu ya. Saya baca lagi deh. 5,5 ya, Bu? 11 per 2.
11 bagi 2. Maaf. Ya, 5,5 ya untuk posisi kuartil kedua ya. Iya, 11,5. 11 bagi 2. Bukannya kuartil Sebentar. itu di 6 sama 7 ya, Bu? 6 tambah Itu 7 kan urutannya ya Mbak, bukan nilainya ya. Urutannya. Bedakan antara letak 6,5, dengan Bu. nilai. Letak yang tengah itu kan angkanya ada 3, 4, 5, Iya, 6 5, dan 7. 6, 7, 8, 8, 9, dan 10. Untuk di bagian paling tengah itu kan 6 dan 7. Iya, 5 itu di nilainya nilai ya. terkecil. Tadi yang disampaikan Mas Topan itu posisinya atau letaknya pada urutan yang keberapa gitu. Nah, dapat ada pada urutan 5,5. 5,5 berarti kan ada pada data urutan kelima dan data Betul, ya. urutan ke-6 kan? Data urutan kelima itu nilainya 6, data Ya, urutan ke-6 itu nilainya 7 gitu. 7. Iya. Ya. Jadi perlu di-clearkan dulu nih antara posisi atau letaknya dengan nilainya itu hal yang berbeda. Ya, gitu. Oke, berarti letak untuk kuartil kedua ada di 5,5, yaitu ada di antara urutan kelima dan urutan ke-6. 5 dan Ya. 6, Bu. Ya, Bukannya ada penambahan data ya, Bu, ya 7 dan 9. iya. Kalau Ya. Oke, sebentar ya. delapan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya NQ2 ini harusnya jumlah data nggak sih? Kalau ini 10 bagi tambah 1, 11. Oh iya benar sih. Itu jumlah datanya 11 10 bagi bukannya, Pak? 2. 5,5. Iya benar-benar. Datanya jumlahnya 10 ya. Oke. Saya salah melihat ini. Ya ini 5,5 diterima. Yes, error. NQ1 sama NQ3 4 plus 1. Dari Saya 5,5 bagi aja berarti deh. 5. Ini setelah Hmm, diurutkan ya. Saya biasa. langsung saja setelah Bagi diurutkan. Ini setelah diurutkan 5, Berarti ini 3. 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Iya. Iya, bentar. Belum. Sebentar. Sebentar ya, NQ. Jumlah data di bawah. Ini kan data kita ya. Ya. 3, 4, 5, 6, 7, Ya. 8, 9, 10. Betul. Iya benar, Bu. Ini data kita kan. Iya, Berarti di sini letak dari kuartil kedua itu kan ada pada urutan nilai-nilai NQ2-nya ya, itu kan 5,5. 5,5 kan berarti ada pada data di antara urutan kelima dan ke-6. Urutan kelima dan ke-6 itu nilainya kan 6 dan 7. Ya enggak? Ini nih, untuk kuartil kedua. Ya, saya beri warna nih gitu ya. Nilai kuartil kedua berarti kan rata-rata dari hasil rata-rata dari nilai 6 dan 7 yaitu Q2 ya. Ya. Ini Q2 itu sama dengan 6 ditambah 7 kan. Ini sama Bagi dengan bagi 2 ya. Ini sama dengan 6,5. Ini nilai kuartil yang kedua.
Ya. Betul gue. Iya betul Bu. Oke. Kuartil yang ke-1 berapa? 4,5. 4,5. Ya, 4,5. 5. Iya Bu. 5, Bu. 5 juga, Bu. Oke, kita Lima. sesuai yang dicontoh saja dulu ya. Kita sesuai contoh dulu deh. NQ2, NQ2. NQ2 tadi rumusnya apa? N ditambah dengan 1 N plus 1 Ya. dibagi 2. dibagi 2. Banyaknya data kita kan 10 tuh. Ya. Ya. Ini berarti 10 ditambah 1 ya. Dibagi dengan 2 kan? Bagi dengan 2. Nilainya sama dengan 5,5 ya. Tadi kan 5,5 itu ya adanya di antara data dengan nilai 6 dan 7 kan. Makanya nilai Q2-nya itu 6,5. Oke. Ya. Sekarang untuk nilai atau posisi dari Q1 ya. Q1 sama apa salah nih letaknya. Untuk posisi dari kuartil pertama itu kan rumusnya sama saja dengan posisi kuartil ketiga ya ini ya. Setelah yang di tengah ya. Sebentar. NQ3. Oke. Ini berarti karena di sini diambil yang terpotong, berarti kan ambil 5 nih, sini ya. 5 ditambah dengan 1 gitu ya. Dibagi dengan 2. N1 ya benar. Dibagi dengan 2 atau ini sama dengan 3 gitu ya. Nah, posisi kuartil ketiga, posisi kuartil pertama itu ada pada data urutan yang ketiga. Data urutan ketiga nilainya berapa? 5. Di data kita. Oh. Nilainya 5, Bu. 5. Berarti Q1 itu sama dengan 5 5. X3 gitu ya. Ini jadi indeks nih, 3 ya. Urutan yang ketiga gitu ya. Nah, di sini apa namanya? Dijadikan subscript lah ya. Yaitu nilainya 5 gitu ya. Nilainya 5. Oh, ngono. Itu nilainya 5. Karena kan urutan ketiga nih, ini kan. Iya. Saya berikan warna yang Oke, lain. paham. Gitu ya. Nih. Nah, yang NQ3 nilainya juga 5 gitu. Maaf, 5, tapi setelah yang data ini. Ini kan berarti kan setelah posisi kuartil kedua. 1 ya. Kan diambil hanya 5-nya saja ya. Iya. Berarti 1, 2, 3. Nah, untuk Q3 5 juga ya. untuk Q3 ini nilainya data pada urutan yang ketiga setelah posisi kuartil kedua gitu ya. Berarti data yang urutan 2, 3, 8 ya. Iya. Ya. Ini berarti nilainya adalah 8 gitu ya. 2, 3, iya. Oh, Oke, gitu. ini. Gitu. Ada yang dapat nilai berbeda dengan nilai-nilai ini? Nah, setelah ini baru nggak Bu? Iya, Mbak Cika. Maaf mau tanya, berarti ini yang kuartil 1 dapatnya 2,5 Bu, apa gimana? Yang Q1 untuk data kita ya,
Q1 itu nilainya 5. Ini nih. Nih, yang 3 ini posisinya atau Bu mabuk. letaknya pada data urutan yang ketiga. Ini kan urutan pertama ya, urutan kedua, urutan ketiga. Nah, Ya. data urutan ketiga itu nilainya sama dengan 5 yang menjadi nilai kuartil pertama gitu ya. Loh kok ini kehapus ya, ini di sini ya. Oke, clear Ibu. belum nih untuk nilai-nilai kuartil 1, 2, dan 3 dengan Ibu. metode belah 2? Ibu, mabuk. Ya. Berarti perhitungan NQ1 sama dengan NQ3 itu untuk menentukan arah setelah kita mengetahui Q2-nya ya? Iya, benar. Benar sekali Mas Topan. Oke, jadi saya paham. Oke. Gitu ya. Kalau Q1 kan ada di sebelah kiri gitu ya. Kalau yang Ya. Q3 kan sebelah kanan gitu. Tinggal mundur 3 atau di maju 3 gitu lah ya. Sederhananya ya, Bu. Oke. Oke, mudah-mudahan cukup clear. Oke, paham, Bu. Ya. Soalnya kalau saya baca dari materinya aja, saya juga kadang bingung. Oh, ini jangan-jangan maksudnya begini kali ya, diurutin dulu atau enggak ditentuin nilainya, bukan posisinya. Sementara penjelasannya adalah nilainya. Ya, makanya salah satu untuk diskusi kan kalau kita baca sendiri tuh kadang ada kebingungan gitu atau salah tangkap atau memahami berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh teks gitu ya. Makanya diskusi ini mengkonfirmasi gitu ya. Mengkonfirmasi apakah yang kita pahamin itu sudah tepat atau belum gitu ya. Oke, mudah-mudahan cukup clear. Oke, Bu, terima kasih. Yang lain, teman-teman yang lain bagaimana? Bertanya, Iya, silahkan. nilai NQ1 sama dengan NQ3 itu didapat dari mana ya, Bu? Nilainya atau posisi letaknya? Posisi letaknya. Posisi letak Nilai 5, ini nilai 5 itu diambil, kok saya salah nulis ya? Bener ini, diambil dari sini nih. Kan tadi yang terpotong kan, ini kan kuartil kedua, posisi kuartil kedua kan 5,5 nih ya. Kita ambil yang bilangan bulatnya saja karena terpotong berarti komanya tuh dihilangkan gitu ya. Makanya di sini didapat tuh 5 ditambah 1 bagi 2 gitu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Berarti jadi ambil 5 itu dari sini nih. Dari angka depannya ya, Bu? Iya, angka depannya. Bu, maaf, koreksi NQ2 itu jawabannya 6,5 ya? Yang kedua, nilainya iya 6,5. Benar. Iya, Bu. Paham, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Maaf Bu, mau tanya kalau yang nilai Q3 itu dapat 8 dari mana ya Bu? Nilai Q3 dapat 8. Sebentar, saya konfirmasi lagi ya. Untuk nilai Q3 dapat 8, itu kan posisi kuartil ketiga itu pada nilainya kan posisinya ada di urutan ketiga di sebelah kanan Q2 ya. Kan letak Q2 itu ada di antara 6 dan 7. Berarti karena Q3 itu adanya di sebelah kanan, berarti kan di sini nih. Ini posisi yang ketiga setelah kuartil kedua, yaitu 7, 8, 8. Berarti kan di sini nih. Kan sekali lagi letak kuartil kedua ada di antara 6 dan 7. Ya, sampai sini clear dulu? Ya. Ya, oke. Nah,
kuartil ketiga itu letaknya ada di sebelah kanan kuartil kedua. Ya, Berapa banyak gitu? Berapa banyak setelah kuartil kedua? Tiga urutan setelah kuartil kedua. Dapat dari mana? Dari sini nih, angka ini. Berarti kan di sini ini pertama, angka 7 ini pertama setelah kuartil kedua, ini kedua setelah kuartil kedua, ketiga setelah kuartil kedua ya. Maka nilai untuk Q3 itu diperoleh sama dengan 8 tuh dari situ, Mbak. iya Bu, terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Kalau teman-teman ada yang bingung, coba saya jelasin pakai bahasa sederhananya ya. Jadi NQ2 ini adalah untuk menentukan titik potong itu ada di mana tuh. Nanti kita ambil tuh datanya dua itu. Yaitu di sini datanya 6 dan 7. Nah, NQ1-nya ini, NQ1 sama dengan NQ3 ini adalah penentuan langkah selanjutnya. Entah itu maju ke depan atau mundur ke belakang. Nah, kalau maju ke depan berarti kita menentukan nilai Q3-nya. Kalau mundur ke belakang berarti kita menentukan nilai Q1-nya. Kurang lebih seperti itu. Ya, tepat. Terima kasih Mas Topan. Masih ada lagi yang belum clear untuk penentuan kuartil 1, 2, 3? Berarti di metode belah dua ini memang harus mencari nilai posisinya dulu ya, Bu? Iya, Oh iya. Kalau misalnya kayak kan kita misalnya udah tahu tuh nilai posisi tengah-tengahnya itu di 6 sama 7 gitu ya, Bu. Terus Ya. kita bagi dua. Itu kan ketemu sama aja ketemu kayak kuartil 2-nya itu 6,5. ya benar. Terus nanti kalau misalnya kita nggak usah nyari nilai posisinya, kayak kita ngitung dari itu kan udah ada kuartil satunya berarti kan 3, 4, 5, 5. Kuartil 3-nya 8, 8, 9, 10. Kalau misalnya kita langsung bagi dari situ boleh nggak Bu? Kayak 5 tambah 5 kan bagi 2, 5 tambah 5, 10 bagi 2 kan 5. Jadi sama aja tuh hasilnya. Atau memang perlu Sama mencari aja. itu? Apa namanya? Kalau datanya sedikit bisa langsung seperti itu dan nggak salah juga ya gitu. Ini untuk membantu bagi yang nggak terbayang aja gitu. Kalau sudah jelas, udah ngerti, langsung seperti itu juga nggak masalah. Oh, nggak apa-apa. Oke, Oke. siap. Ibu. Ya. Ya, untuk data-data kita ini kebetulan nilai-nilainya ini ya bulat-bulat ya gitu, bukan berupa desimal gitu ya. Oke, untuk proses perhitungan untuk ukuran pemusatan sebenarnya ini mudah ya gitu, tapi kadang tadi ya memang kadang kalau baca sendiri itu terkadang kita bingung gitu ya untuk itu angka dari mana gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan diskusi ini jadi lebih clear ya. Dan yang tidak kalah penting sebenarnya gitu ya, kalau kita punya data gitu ya, sebaiknya ukuran pemusatan mana sih yang kita gunakan gitu kan? Apakah rata-rata, apakah median, apakah modus gitu ya, apa kuartil. Nah itu juga nggak kalah penting gitu ya. Nah, itu yang jadi bahan diskusi di dalam si layar itu. Selain proses perhitungan dari besaran-besaran ukuran pemusatan tadi ya gitu. Jadi nggak kalah penting juga kita tuh mau
idealnya kalau punya data yang seperti ini, mau menggunakan ukuran pemusatan yang apa ya, gitu. Lebih tepatnya yang apa, gitu. Bisa dipahami? Oke. Untuk proses perhitungan, masih ada yang perlu didiskusikan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut yang ke diskusi aja. Lebih menarik itu. Entah buat teman-teman. Kalau buat saya menarik. Iya Oke. boleh Bu berdiskusi. Teman-teman bisa lihat pertanyaannya kan isi layar ya? Bisa nggak? Ya, Bisa, Bu. silakan dibaca. Eh, ya, ya oke. Sebentar ya, saya ganti ini dulu biar tampil juga di layar. Oke, nih ya. Soal cerita kan di sini. Saya beri waktu berapa menit nih? 5 menit cukup? Waduh. Mahasiswa pasti sekitar maksudnya. Situasi lain. Sudah ada yang menjawab? Ya, sudah. Hebat. Boleh sok disampaikan jawabannya dan argumentasinya tentunya ya. Siapa yang mau menjawab? Boleh aku, Bu. Ya, silahkan. Nomor 1. Langsung jawabannya aja. Ya, Mbak Nabila ya. Iya. Ya, silakan Mbak Nabila. Untuk nomor 1, jawaban saya itu menggunakan tabel agar mudah dibaca dan dimengerti. Nah, dari didapatkan data untuk makanan favorit itu menurut saya itu masuk ukuran pemusatan ke modus karena alasannya modus itu kan menunjukkan kategori yang paling sering muncul dalam data. Nah, dalam data itu yang paling banyak menggambarkan makanan yang paling disukai oleh mahasiswa. Jadi, makanan favorit itu masuknya ke modus. Terus selanjutnya waktu tidur itu Apa hasilnya? Ukuran pemusatan untuk makanan favorit apa itu? modus masuknya. Iya, itu kan ukuran pemusatannya. Jenis makanannya apa? Jenis makanannya itu yaitu nasi goreng. Oke. Betul. Terus, berarti nasi goreng ini sebagai ukuran pemusatan untuk jenis makanan favorit gitu ya Mbak Nabila ya? Ya, betul. Oke. Terus selanjutnya, ketika datanya kan terdistribusi seimbang nih, tanpa pencilan ekstrim. Yang kedua itu ada di waktu tidur. Nah, waktu tidur itu menurut saya masuk ke ukuran pemusatan MEAN. Nah, MEAN itu kan adalah nilai tengah yang mewakili keseluruhan data. Jadi, misalnya nih, waktu tidur mahasiswa itu berkisar antara 6 sampai 9 jam.
dan seimbang, maka rata-rata tidur itu 6 tambah 9 jadinya 7,5. Bisa mewakili populasi mahasiswa dengan baik dalam jumlah waktu tidurnya. Itu masuknya ke MEAN. Oke. Karena datanya tidak diberikan ya, jadi tidak bisa ngitung persis angka MEAN dari waktu tidur ya. Iya, Banyaknya waktu tidur ya? Waktu tidur mahasiswa. waktu tidurnya itu cuman ada berkisar di soal berkisar antara 6 hingga 9 jam. Ya, Iya. datanya karena tidak ada berarti nggak ada angka persis tentang MEAN-nya kan, min-nya kan? Iya. Ya, oke. Oke, terus selanjutnya yang ketiga itu saya memasukkan pengeluaran bulanan itu ke ukuran pemusatan median karena kan kalau misalnya min-nya tuh berpengaruh ke nilai-nilai. Misalnya nih, satu mahasiswa dengan pengeluaran 10 juta itu, seperti yang di soal, bisa menaikkan rata-rata secara tidak realistis. Jadi, saya simpan di median karena median lebih tahan terhadap pencicilan dan memberikan gambaran yang lebih, kayak takutnya itu tiba-tiba nanti yang si mahasiswa dengan pengeluaran 10 juta itu bisa berpengaruh ke dalam yang lainnya, jadi saya simpan di median gitu, Ibu. Mohon koreksi jika salah. Nilai tengahnya lah ya. Iya, betul kayak gitu, Kak. Oke. Jadi memang pemilihan jenis ukuran pemusatan ini perlu memperhatikan kondisi datanya gitu ya Mbak Nabila ya? Iya, Ibu, betul. Ya. Nah, untuk data yang sifatnya kategorik, bukan angka-angka ya. Salah satu ukuran pemusatan yang digunakan adalah modus. Contoh tadi tentang jenis makanan favorit ya. Berarti gunakan modus nih untuk ukuran pemusatannya. Kan yang namanya kategori nggak bisa dijumlahkan, nggak bisa dirata-ratakan ya. Maka yang tepat untuk ukuran pemusatannya itu adalah modus. Ya. Karena nggak bisa dirata-ratakan juga kan ya. Iya, Ibu, betul. Ya, bisa clear ya, bisa mudah kita pahami untuk jenis makanan favorit. Sedangkan untuk lama waktu tidur yang dibutuhkan oleh mahasiswa dari ke-30 data mahasiswa itu gitu. Datanya satu persatu tidak dicantumkan di dalam soal ini, tapi ada informasi bahwa kisaran nilai dari waktu tidurnya mahasiswa itu berada dalam interval nilai dari 6 sampai 9 jam ya. Dan tidak ada pencilan gitu, tidak ada pencilan yang hanya tidur setengah jam dalam semalam gitu, itu kan pencilan tuh. Berarti untuk data tentang waktu tidur bisa menggunakan MEAN ya atau rata-rata karena tidak ada pencilan ya, karena kan di situ seimbang ya, ada kata-kata seimbang, relatif seimbang. Maka pemilihannya untuk ukuran pemusatan kita pilih MEAN untuk waktu tidur. Sedangkan untuk pengeluaran bulanan, karena di situ ibaratnya sangat beragam gitu ya, mungkin ada mahasiswa dengan ekonomi yang sangat terbatas, ada mahasiswa yang dari sisi ekonomi sangat leluasa gitu ya, sehingga rentang nilai untuk pengeluaran ini sangat lebar sekali gitu. Dan ada beberapa mahasiswa yang pengeluarannya sangat besar, sedangkan yang lainnya itu secara umumnya berada dalam kisaran kecil. Maka nggak tepat nih kalau kondisi datanya seperti itu menggunakan MEAN. Karena mahasiswa dengan pengeluaran besar akan menutupi gitu sebagian besar mahasiswa dengan pengeluaran kecil sehingga rata-ratanya besar.
Dan rata-rata yang besar itu tidak menggambarkan kondisi dari data yang ada gitu ya. Makanya lebih tepat kalau ada kondisi seperti itu, ukuran pemusatan yang digunakan adalah median. Karena median itu dari sisi nilainya tidak mudah dipengaruhi oleh pencilan-pencilan dari data yang kita miliki gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Yang lain mudah-mudahan bisa paham kenapa kita memilih modus, kenapa kita memilih median, kita memilih mean gitu ya. Jadi perlu diperhatikan kondisi dari data yang sedang kita bicarakan. Oke. Ada yang mau berargumen atau menyampaikan pendapat terkait soal nomor 1? Atau sudah cukup clear? Sudah cukup jelas, Bu. Oke. Kalau sudah cukup jelas untuk soal nomor 1, boleh berlanjut ke soal nomor yang 2. Masih ada waktu 7 menit ya kita ya. Minta bantuan dari salah satu di antara teman-teman untuk men-screenshotkan yang hadir di kegiatan tutorial hari ini dan mohon nanti dikirim ke saya ya atau di grup. Ya, terima kasih sebelumnya. Iya, boleh dong yang lain jangan Mbak Nabila aja, jangan Mas Topan aja, biar yang lain juga menyampaikan pandangannya, menyampaikan pendapatnya gitu. Berbagi ilmunya juga dengan yang lain gitu ya. Silahkan. Ya, silahkan. Yang sudah menjawab, silahkan. Oh gitu. Oh gitu ya. Waduh, Kak Hana ngejebak banget itu. Iya lagi. Sebentar, saya masih agak perlu waktu juga untuk buka-buka ini gitu ya. Ya, boleh. Boleh bantu ya. Ya. Oke, yang mudah saya ingat saja ya. Mbak Santi boleh minta untuk menyampaikan jawabannya di forum diskusi kita, silahkan. Masih menyimak Mbak Santi? Ya, silahkan Mbak saya Santi. Satyasa Paramita. Izin Ya, silakan Mbak Santi. argumen saya. Itu kan dari soal terdapat paparan ya, uji klinis antara obat A dan obat B. Menurut saya, menggunakan variasi itu diperlukan meskipun sudah ditentukan rata-rata karena pernyataan tersebut merupakan keseluruhan data dan menunjukkan keberagaman. Dan di situ terdapat pada kelompok obat A dan kelompok obat B dengan hasil yang berbeda. Walaupun rata-rata efek kedua obat sama, apakah salah satu obat lebih stabil dalam memberikan efek penurunan tekanan darah?
Nah, jadi kalau menggunakan rata-rata itu kan kurang tepat ya, Bu. Iya. Nah, jadi bisa digunakan dengan metode penyebaran variansi. Variansi kan digunakan jika perbedaan antara nilai-nilai yang diamati dengan rata-ratanya berbeda. Variansi digunakan untuk mengukur konsistensi pada data sebaran yang beragam meskipun rata-ratanya sama. Menurut saya, variansi ini bisa memberikan informasi yang berupa: 1. Jika variansi rendah, artinya hasil penurunan tekan darah stabil antara individu dalam kelompok tersebut. 2. Jika variansinya tinggi, pada kelompok obat B menunjukkan adanya perbedaan besar antara pasien. Jadi menurut saya variansi membantu kestabilan antara rata-rata yang beda, Bu. Ya, jawabannya sudah tepat ya, karena memang meskipun secara rata-rata obat A dan obat B itu berdasarkan data sampel kita memberikan rata-rata yang sama, tapi kalau dilihat satu persatu gitu terhadap datanya, ini kan variasinya atau keberagamannya itu besar gitu ya, antara satu pasien dengan yang lain. Penurunan atau peningkatannya itu sangat-sangat besar gitu, nilai-nilainya berbeda satu dengan yang lainnya. Maka akan lebih bisa menjelaskan gitu kalau ingin melihat seberapa stabil dari masing-masing jenis obat itu didasarkan dari informasi nilai varians tentang naik dan turunnya tekanan darah tersebut gitu ya. Saya pikir jawaban dari Mbak Santi sudah tepat. Ya. Tetapi nanti untuk menyimpulkan secara populasinya kita belum sampai ya gitu. Hanya baru sebatas pada data sampel yang dimiliki saja. Jadi belum bisa mengambil kesimpulan untuk seluruh populasi kita ya. Ya itu saya pikir jawaban Mbak Santi sudah tepat untuk soal nomor 2. Yang lain silakan kalau misalkan ada yang mau menanyakan boleh disampaikan di sini, nanti bisa bantu Mbak Santi untuk menjawabnya atau nanti saya tambahkan juga gitu ya. Atau yang lain, tadi kan ada Mbak Rama siapa? Saya masih belum hafal namanya. Yang sudah jawab kan 3 tuh. Mbak Nabila kan tadi udah berkontribusi gitu ya. Jadi bukannya saya mengabaikan Mbak Nabila, tapi memberi kesempatan yang lain gitu ya. Silakan, masih ada untuk diskusi soal 2. Sepertinya sudah pada paham ya. Oke lah. Jawaban Mbak Santi memang sudah cukup jelas dan argumentasinya juga kuat. Mudah-mudahan bisa dipahamin juga oleh teman-teman yang lain ya terkait jawaban dari soal nomor 2 ini, dan soal nomor 1 juga sudah cukup clear ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas pada kurang dari 2 jam ya, karena memang di awal ada banyak gangguan teknis ya sehingga kita waktunya terlambat untuk membuka kelas Meet ini gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan manfaat dan pemahaman yang lebih dari kegiatan tutorial dari kita hari ini ya. Saya cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan perdana kita. Mudah-mudahan teman-teman masih terus bersemangat gitu kan untuk belajar baik secara mandiri maupun belajar di kegiatan tutorial kita berikutnya ya. Saya izin undur diri dari kelas Meet ini karena saya harus segera bergabung lagi untuk kelas yang berikutnya ya. Terima kasih atas partisipasi dan antusias teman-teman.